Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, menyapa teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan merakit kembali teman-teman, yaitu PLL Vero TC9122 yang semacam ini. Ini PCB-nya. PCB-nya yang semacam ini. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah pernah beli dan sudah merakit, bagaimana berhasil atau belum yang model ini. Nah, saya sudah merakit di sebelah ini kawan-kawan ya. Ini yang sudah jadi. Nah, ini sudah saya rakit. Nanti kita akan review satu persatu ya, bagian per bagian. Ini untuk tahap awal, baru VCO atau osilatornya dengan PLL-nya, buffer dan juga finalnya belum kawan-kawan ini ya. Nanti di lain kesempatan setelah ini selesai kita rakit, nanti akan kita review ya kondisi finalnya, jadinya. Saya juga sudah merakit receivernya atau penerimanya yang model ini kawan-kawan. Nanti juga akan kita coba untuk konekkan ya, ini sebagai penerima, terus PLL nya sebagai pemancarnya. Ini sudah selesai, sudah bisa fungsi. Kembali kita menuju ke PLL nya dulu yang sudah kita rakit, akan kita review kembali. Mungkin sekedar mengingatkan kembali, beberapa waktu lalu mungkin sudah ada ya video saya di atas. Intinya di PLL ini yang pertama adalah bagian osilator atau VCO, bagian ini, bagian lilitan ya, 6 lilitan, 1 2 3 4 5 6 ya. Lilitannya ada 6, masing-masing 2 lilit. Ini menggunakan kawat email 0,8, 2 lilit kali 6. Nih, menggunakan transistor C930 yang ori. 930 yang ori ya, ini kawan-kawan ya, 2 buah, ini sama ini. VCO atau osilatornya PLL Veronica itu adalah 2 transistor yang dijadikan satu. Jadi masing-masing transistor adalah membangkitkan frekuensi tengahnya ya, setengah-setengah. Misalkan 100, jadi masing-masing transistor ini bekerja di 50 MHz, 50 MHz. Jadi digabung nanti ya, dikombiner menjadi 100 MHz, begitu prinsipnya. Nah, seperti ini kan. Ini di bawahnya. Nanti dikombiner di sini. Ini, nah ini kan outnya. Jadi 2 buah transistor bekerja masing-masing di frekuensi tengahan, misalkan 90 ya 45 MHz. Nanti dikombiner masuk ke sini, kembali ke sini kawan-kawan ya. Selain lilitan, di situ ada transistor seperti yang saya sampaikan. Transistor saya menggunakan C930. Terus di sini ada kapasitor ya, kapasitor. Nah, ini seperti yang di rangkaian sudah banyak yang tergambar ya, atau data yang sudah tersedia online banyak ya. Nah, ini ada trimmer dikoppel dengan kapasitor. Ini adalah untuk penyesuai
untuk frekuensi kerja. Nilai C untuk masing-masing frekuensi kerja beda-beda ya. Misalkan 100 MHz. Ini untuk menyesuaikannya diatur di sini, nilai C-nya di sini. Jadi untuk memudahkan maka diganti dengan trimmer. Jadi bisa ditrim dengan mudah. Yang enggak kalah penting adalah dioda varaktor yang ini. Nah, ini saya menggunakan transistor BC558 kawan-kawan. Seandainya teman-teman tidak menemukan dioda varaktor, teman-teman bisa menggunakan BC558 sebagai dioda varaktor. Jadi satu transistor sudah mewakili dua daripada dioda varaktor. BC558. Tetapi seandainya teman-teman punya dioda varaktor juga bisa dipakai, nggak apa-apa. Itu tadi bagian osilator ya. Bagian osilator ini harus bekerja dahulu. Setelah dirangkai seperti ini, ketika dialiri dengan tegangan, dia harus bisa bekerja, beresonansi di frekuensi tertentu ya. Nanti ketika ini sudah berfungsi, nanti akan diumpankan ke PLL ya. Nah, ini outputnya menggunakan 47 ohm ya, ini R-nya ini. Nah, ini input yang ke pembagi nanti. Jadi dari frekuensi yang terjadi ini masuk ke sini dibagi di LB 3500 melalui R47 ohm masuk ke sini 1N ya, 102 masuk ke LB 3500. Nah, ini pembagi 8. Setelah dibagi di LB sini, ini dimasukkan ke frekuensi pembagian ini tadi, dimasukkan ke TC9122. Sini kawan-kawan. Masuk ke TC9122 melalui sini. Nah, ini 102 juga, ini 1N nih kawan-kawan ya. Outnya dari LB 3500 masuk melalui sini, nanti masuk ke sini. Nah, ini bagian pencacah binarnya. Ini nanti tugasnya untuk mencacah sini. Hasilnya sini nanti masuk ke nih IC fase detektor sini dan juga lobe filter ini ya. Fase detektor masuk ke sini, hasil pencacahan sini ya. Masuk ke 4046. Sedangkan ini kawan-kawan 4060 ini adalah pembangkit frekuensi referensi. Nah, ini tugasnya adalah membangkitkan frekuensi dari kristal. Nah, ini kristal menggunakan 3,2. Nih, menggunakan 3,2 ya. Kristal menggunakan 3,2. Ini R di sini adalah 100 kilo atau 1 M bisa. Terus kapasitor yang di kanan dan kiri ini 33 sampai juga 47, menyesuaikan ya. Ini kalau di counter, ini adalah fungsinya untuk mengatur atau menyeting bilangan 0 ya di belakang ya, untuk mendekati 0. Jadi kalau menggunakan frekuensi counter kan ada sekitar berapa itu, 6 digit ya. Di belakang sendiri itu kalau ini enggak pas, masih ada bilangan barangkali 10 atau 20 atau berapa. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperkecil. Biasanya ada menggunakan trimmer, jadi bisa diatur ya. Diatur dengan melihat frekuensi counter hasilnya bagaimana, nanti itulah nilai yang tepat. Tapi seandainya langsung dengan kapasitor semacam ini juga nggak apa-apa, bisa juga. Nah, ini filter 104 atau 100N ya. Ini adalah lampu unlock. Kalau lock nanti padam, kalau enggak lock nanti hidup ini. Ini menggunakan
transistor A564, transistor PNP ya. Ini transistor A564. Sedangkan di sampingnya ini ada kapasitor ya, 47 mikro. Ini fungsinya adalah misal ini lebih besar, nanti untuk tampilan LED ini nanti redupnya kalem gitu. Kalau ini kecil, tampilannya so kedip-kedip gitu ya. Jadi seperti itu pengaruhnya. Di situ pengaruhnya ya, 47 mikro, 10 mikro juga bisa, 100 mikro juga bisa. Seperti itu. Dan selanjutnya hasil dari frekuensi referensi ini nanti disatukan menuju ke sini tadi 4046. Ini masuk ke sini juga, dari frekuensi osilator juga masuk ke sini. Nah, di sini ada namanya fase detektor ya. Ini fase yang masuk dibandingkan terus dikeluarkan lagi berupa sini sinyal apa ya namanya ya, secara teori apa itu namanya, pokoknya difilter ke sini jadi menjadi satu untuk mengumpankan sini ya, diumpankan ke diodofaraktor. Ini juga masih diperbesar, dikuatkan ya, dikuatkan ada TR A564 lagi. Ini fungsinya ganda ya, ini untuk menguatkan sinyal audio dari sini juga masuk ke sini, dan juga sinyal dari PLL melalui R sini masuk juga ke sini, nanti dimasukkan ke diodofaraktor sini. Jadi berhasil menjadi tegangan yang stabil, sehingga si osilatornya ini menjadi stabil, terkunci ya, terkunci karena antara perbandingan frekuensi referensi dengan frekuensi ini ya, osilator terkunci, lock artinya lock, terkunci, sehingga tidak mudah geser. Karena apa teman-teman? Kenapa mudah geser frekuensi itu kalau menggunakan cocker atau hanya VCO saja? Karena gesernya ini adalah perubahan dari L dan C. Mungkin karena panas, karena arus yang atau tegangan yang tidak stabil sehingga panas. Nah, nanti mempengaruhi nilai L dan C-nya ini akhirnya naik atau turun ya frekuensinya. Kalau memang hanya VCO, hanya osilator saja kan begitu, nggak terkunci. Jadi bisa naik bisa turun dengan perubahan L dan C yang tidak terkontrol. Maka dengan adanya PLL terkontrol dan bisa stabil. Nanti ketika ini sudah bekerja, outnya ini dari out RF osilator masuk ke buffer yang sini. Ini biasanya pakai 2570 ya, 2570, terus finalnya juga bisa pakai 1970 atau 2053. Nah, 253. Ini kawan-kawan sebenarnya ini juga pakai 7805 ya. Pakai regulator di sini. Tapi ini saya langsungkan dengan tegangan 12 volt ya. Kalau menggunakan 7805 itu kadang terlalu kecil. Terlalu kecil supply ke VCO atau osilator ini, sehingga RF-nya juga terlalu kecil. Ini prakteknya mau mengangkat buffernya ini kurang, sehingga ini saya langsungkan ke sini, bisa menyaplai transistor ini dengan 12 volt. Untuk yang kapasitor yang ini 104, 102, 103 ini adalah fungsinya sebagai filter saja kawan-kawan ya. Filter semakin halus tegangannya sehingga semakin stabil ya untuk menyuplai kinerja daripada PLL ini. Ini juga ada 104, 104. Prinsipnya seperti itu kawan-kawan ya, mudah sekali. Tetapi seandainya atau kadang-kadang nggak bisa berfungsi, maka juga harus sabar untuk meneliti ya satu persatu. Per blok ini dulu, mungkin satu di blok.
ini dicek sudah fungsi atau belum, PLL-nya sudah fungsi atau belum. Kadang-kadang nggak terduga, mungkin LB-nya mati, TC-nya juga nggak fungsi, banyak hal ya. Maka dengan mencermati kinerjanya satu persatu, nanti akan gampang untuk mencari solusi ya ketika nggak fungsi atau nggak bisa bekerja. Kita lihat di regulator ya, ini regulator arusnya atau tegangannya. Ini input dari DC masuk ke sini ya, ada dioda masuk ke, nah ini untuk supply-nya PLL menggunakan 5 volt ya, ini 7805. Ini untuk IC ini menggunakan 5 volt masuk ke sini. Nah ini untuk menyuplai ke PLL ini. Nah setelah itu nanti ketika ini sudah lock, sudah bekerja, tinggal masuk ke buffer dan ke final. Dilengkapi juga ini ada low pass filter, ini juga harus disesuaikan dengan frekuensi kerjanya. Begitu kawan-kawan, secara singkat ya, sekilas ini tinggal mencoba. Ini sudah tak setting di, nah ini 94,4 ya, 94,4. Ini kawan-kawan barangkali ada yang kesulitan atau kesusahan untuk rumusnya ini. TC 9122 itu sangat-sangat mudah sekali. Jadi mudah dihafalkan dan mudah diterapkan ya. Beda dengan MC itu, MC 145151, kalau saya pribadi harus ngerpek dulu, harus mencari dulu ya. Tapi kalau TC ini sudah hafal dan mudah dihafal. Nah untuk bagian ini kawan-kawan ya, bagian sini ini adalah untuk ratusan ya. Nah ini nilainya atau mulainya dari sini 1, 2, 3, 4 sini ya, 1, 2, 3, 4. Ini ratusannya 1, 2. Yang harus dihafalkan itu kawan-kawan ya, yang harus dihafalkan itu rumusnya adalah 4 pin ini dari bawah 1, 2, 3, 4 ini masing-masing mempunyai nilai yang harus dihafalkan. Jadi nilainya 1, 2, 4, 8. Nah, mudahnya begitu ya. Ingat-ingat. 1, 2, 4, 8. Kalau 2 ini bagian ratusan ya 1, 2. 1, 2 kan 4, 8-nya nggak ada di sini. 1, 2. Ini 1, 2, 4, 8. Dari sini juga begitu. Nah, ini dari sini kan. 1, 2, 4, 8. Sini 1, 2, 4, 8. Nah sekarang ketika ini sudah hafal 1, 2, 4, 8 harus dihafalkan, tinggal menerapkan di sini. Ini bagian ratusan ya, misalkan 100. Kalau 100 ya 1 kan naik, 1 naik. Kalau 200 kan nggak mungkin, nanti di luar nanti urusannya beda ya. 100 kan pasti ini naik 100. Misalkan 100 tok ya, 100 berarti ini enggak dinaikkan, 0, 00 ya, di off kan semua ini. Misalkan kalau 101 kan ya 101 ya, shift sini ya. Nah, kalau di FM ini FM komersial berarti kan 100, ini harus 0, 1, 0. Misalkan nah langsung ke sini. Misalkan 105 berarti kan 1, 2, 4, 8, 5 itu 4 tambah 1. Nah, 4-nya on, 1-nya juga on, berarti 105,3 misalkan. 3 berarti 1, 2 tambah 1 kan 3. Jadi ini on, begitu. Misalkan 5 ya 4 tambah 1. Nah ini 1 sama ini yang on, seperti itu. Jadi ini ratusan, ini puluhan, ini satuannya, terus ini koma ya yang ada di belakang itu. Jadi lebih mudah untuk diterapkan. Jadi untuk ring frekuensi yang diinginkan lebih mudah untuk menggunakan PLL TC 9122. Seperti itu kawan-kawan ya. Oke.
Selanjutnya kita akan coba ya. Ini sudah saya setting tadi di frekuensi 94,4. Nah, ini menggunakan 47 ya. Jadi agak seret gitu anunya. Karakter untuk locknya. Ini kita coba isi tegangan. Nah, begitu kan kawan ya. Kita coba lihat dari dekat. Nah, set. Nah, gitu locknya ya. Ini indikator arus, indikator tegangan ya. Ini DC-nya ya. Coba lagi kita lihat. Set. Nah, set. Kemarin juga sempat ada trouble ya, nggak mau lock, tapi ini nggak mau padam. Nah, ternyata ketika ditelusuri ya di sini bagian osilatornya ini ya, ini belum pas ternyata. Jadi renggangnya ini harus dicari dulu, harus dicari sambil jalan ya. Ini sambil dipaskan nilai C-nya, terus ini kerenggangannya untuk frekuensi yang mau disetting itu harus dicari, benar-benar dicari, dipaskan sehingga nanti bisa mencapai lock yang bagus. Dan sekarang kita coba lihat di receiver. Nah, ini receiver yang saya buat kawan-kawan ya, menggunakan tuner Korea ya kemarin ya. Ini dilengkapi juga dengan relay. Ketika ada sinyal masuk, nanti relaynya bergerak atau bekerja, bisa digunakan untuk berbagai kepentingan ya, untuk menggerakkan, memutus apa, begitu sesuai dengan kepentingan Anda. Kita coba lihat settingannya dulu ya. Untuk 94,4 itu kan beda. Kalau receiver itu 94,4 ditambah 10,7 gitu. Jadi nggak bisa langsung 94,4 diterapkan di sini ya, nggak diterima nanti. Nah, 94,4 tambah 10,7 yaitu 105,1. Nah, ini settingannya. 100-nya di sini nih kawan-kawan. Nah, ini ya di pin 5 itu ratusan, itu 1. Nolnya kosong ya, nggak terpakai. 5. Nah, ini 5. Nah, di pin 3 sama 1 kan, nilainya 1 sama 4 kan. Jadi 5 ditambahkan 105,1. Nah, satunya naik jadi 105,1 untuk frekuensi 94,4. Kita coba hidupkan PLL-nya. Tuh, itu menerima sinyal kan. Tuh main anunya, relaynya main cetik. Itu pertanda menerima sinyal. Nah, itu menerima sinyal. Nanti secara lebih dekat kalau memang perlu direview kembali, boleh kita review kembali ya untuk receiver yang ini. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan coba lihat dengan analyzer. Kita coba lihat di analyzer ya. Ini ringnya masih luas, nanti kita coba akan persempit. Tapi sebagai pembelajaran ya. Ringnya startnya masih 0 head. Nah, ini stopnya 350.000 MHz. Masih luas. Kita akan coba analisa di sini kawan-kawan ya. Nah, yang ini, yang tengah ini adalah frekuensi yang kita inginkan ya. Frekuensi kerja 94,4. Nah, ini yang nomor 1 ini ada titiknya. Terus yang di samping ini, sebelah kiri ini, nah ini
ini adalah harmonik ya, ini harmonik di frekuensi separuhnya. Nah ini osilatornya kan dua. Kalau Veronica ini pasti ada frekuensi separuhnya ya. Coba kita lihat, benarkah ini frekuensi separuhnya? Kita geser ke sini ya. Kita geser ini frekuensinya berapa? Bener kan? Nah ini 47,2. Ini adalah frekuensi tengahan dari 94,4. Terus ada frekuensi yang lebih tinggi, ini frekuensi berapa? Ini frekuensi kelipatannya. Biasanya seperti itu. Nah, 188,9 ini frekuensi kelipatannya. Jadi kesimpulannya, harmonik itu tidak bisa dihindarkan, kawan-kawan. Setiap osilator pasti ada harmoniknya. Pertama di frekuensi kelipatan dan juga frekuensi tengahannya, paruhannya kalau PLL Veronica, karena dia menggunakan dua transistor ya yang digabung, pasti ada frekuensi tengahnya terdeteksi di analiser. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah ini kan bisa dikelola nanti ya, frekuensi-frekuensi itu bisa dikelola. Jadi dengan filter nanti akan kecil, akan diminimalisir. Nah, coba kita akan matikan ya. Kita akan coba matikan. Nah ya kan, ketiga frekuensi adalah hasil dari osilator itu tadi. Tuh. Kalau yang lain kan mungkin radio-radio yang ada di sekitar sini. Nah itu, bahkan kelipatannya akan lebih besar. Melihat yang ini kelipatannya adalah yang lebih besar juga, atau minimal sama lah dengan frekuensi itu. Tapi itu tidak masalah, itu adalah merupakan sebuah keniscayaan ya, pasti ada. Nanti setelah semuanya selesai akan dikelola supaya diminimalisir, ditekan frekuensi-frekuensi itu. Kita coba setting dari 80 sampai ke 108. Nah sekarang ini kawan-kawan, ini sudah kita perpendek ya, rentangnya kita pendekkan dari 80 MHz ke 108 MHz. Nah ini di rentang frekuensi komersial nggak terdeteksi untuk spuriusnya atau harmoniknya, jadi aman di sini. Tapi biasanya di frekuensi kelipatannya besar. Kita coba matikan. Nah nggak ada kan. Ini adalah frekuensi 94,4 tuh. Oke, demikian kawan-kawanku semuanya, video kali ini. Semoga bisa menjadi sebuah hiburan, selebihnya bisa menjadi sarana untuk belajar, khususnya kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya pecinta radio frekuensi. Terima kasih. Insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan dengan review hal-hal yang lain, tentunya di seputar dunia RF, untuk sarana belajar dan selalu belajar. Saya doakan semuanya sehat, sukses selalu untuk Anda, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.